Hai winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini seperti biasa hari Senin, jadi saya akan share hasil screener dari Wisdom and Invest. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan ya. Tapi sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu nih. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Saya akan share screen. Dan oke, saya akan share beberapa informasi dulu karena hari Rabu ini kita ada acara live nih, live Instagram. Dan hari ini, di Rabu ini, temanya unik, jadi agak berbeda, tapi nyerempet-nyerempet dikit, yaitu analisa pace untuk mengetahui peta kesuksesan. Nah, barangkali teman-teman tertarik untuk mengenal nih, barangkali ada yang sudah tahu, maka bisa ikutan diskusi. Kita akan bahas 5 pace dari teman-teman yang udah share tanggal lahir dan jamnya nih. Dan kita akan ulik semua di situ ya. Pembicaranya nanti kita mengundang seseorang yang memang sudah ahli di bidangnya. Nah, oke, tinggal dipantau aja ini. Linknya biasa kita share di Instagram ataupun di Telegram. Jadi pantau terus ya. Kalau medsosnya Wisdom and Invest belum di-follow, silakan follow sekarang. Acaranya hari Rabu jam 19.30 kita akan live di Instagramnya Wisdom and Invest. Oke. Lalu kalau sebelum ikutan live, teman-teman mau saya agak-agak lupa nih, Rabu akankah ada kelas Zoom? Nanti akan saya koordinasi lagi, saya akan cek kembali apakah ada Zoom ya, mungkin Zoom-nya dimundur atau mungkin Zoom-nya akan dimajuin. Nah, nanti akan ada informasi lebih lanjut, makanya teman-teman wajib nih follow dulu Instagramnya Wisdom and Invest atau di join ya dengan Telegramnya Wisdom and Invest. Linknya ada di bawah ya, saya udah share link Telegram. Dan buat teman-teman kalau yang tertarik untuk menggunakan tools yang saya pakai di sini, ini bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama bisa didapatkan dengan cara berlangganan, tentunya langsung menjadi membership, menjadi membernya Wisdom and Invest, dan jadi member itu dapetin full fasilitas ya, semuanya langsung dapat full complete. Ada juga sih yang membershipnya agak ekonomis. Nah, kalau yang ekonomis tentu fasilitasnya agak terbatas. Kalau yang full membership ini bisa teman-teman tanyain juga ke admin. Link admin, nomor kontaknya udah ada di bawah. Karena fasilitas kita itu banyak banget, bukan cuma tools, tapi ada stock pick juga, dan ada macam-macam ya. Kita ada edukasi, lalu ada misalnya teman-teman mau konsultasi portfolio, itu juga kita bisa adakan. Nah, kalau yang mau mendapatkan secara gratis, ini juga bisa. Tentunya yang gratis ini fasilitasnya agak terbatas. Eh, Caranya gampang banget, tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita itu ada 4 ya. Yang pertama Sukor Sekuritas, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Nah, ini linknya juga ada di bawah. Tapi kalau teman-teman mau dipandu oleh admin untuk buka rekening ini, boleh-boleh banget. Tinggal kontak aja adminnya atau pertanyaan informasi apapun yang lebih lanjut, silakan langsung tanya ke admin ya. Ini ada screener NBSA atau screener foreign. Jadi foreignnya netbuy-nya di mana? Kita bisa ngelihat dari screener ini. Ini di broadcast ya, biasanya aftermarket karena memang data NBSA itu adanya di aftermarket. Ini kelihatan foreignnya ada di Goto, BRPT, BBNI, dan segalanya. Ini yang paling atas tuh paling besar, semakin ke bawah semakin kecil. Kalau yang minus artinya net sell foreignnya. Nah, oke. Saya share ke ini dulu deh, indeks ya. Habis indeks, kita bahas komoditasnya. Habis itu baru nanti kita masuk ke screener dan kita bahas ke sahamnya. Untuk foreign flow, biasanya saya ceknya di chart ini. Tinggal ketik di Telegram /SD Composite, lalu chartnya akan keluar. Kita bisa ngelihat kalau yang ijo-ijo itu artinya foreignnya net buy, kalau yang orange-orange artinya foreignnya net sell. Dan ini garis ungu dan abu-abu ini merupakan rata-rata ya. Jadi kelihatan langsung ini grafiknya tuh menurun. Artinya foreignnya lagi outflow. Wajar kalau sampai dia breakdown. Hari ini breakdown.
Kita mau cek di manakah potensinya IHSG kita akan mantul, karena disitulah kita berkesempatan untuk serok nih saham-saham yang menarik, terutama saham-saham blue chip yang punya fundamentalnya kuat. Oke, area demand ini area demandnya 6563, tapi menurut saya sih mudah-mudahan sampai di sini aja ya, 6600-an, 6620-an. Kita akan gunakan chart satu lagi untuk melihat momentumnya. Buat teman-teman yang udah sering mampir di YouTube-nya Wisdom and Invest pasti udah tahu nih cara menggunakan chartnya. Tapi kalau belum tahu, nanti silakan cek di video YouTube yang lain ya. Saya ada menjelaskan tentang momentum, karena cara menggunakannya ini sangat simpel banget. Tinggal lihat aja momentumnya. Nah, momentum itu yang mana? Momentum yang di paling bawah ada tulisannya momentum. Dan kita mau cari saham-saham yang ada momentum berwarna biru Benhur semakin meningkat. Jadi nanti pas saya share screener dan kita akan bahas beberapa saham, carilah saham-saham yang seperti ini ya, karena lebih berpotensi untuk naik ke atas. Kalau indeks kita, lihat nih sudah mulai muncul momentum merah. Artinya kita hindari dulu ya, jangan terlalu terburu-buru untuk beli saham karena kita belum tahu nih dia mau turun lagi nggak. Karena di supportnya di 6626 sini. Jadi kira-kira akan dicapai dengan beberapa candle lagi ya. Jadi masih bisa terkoreksi sampai mungkin 2-3 hari lagi, maybe barangkali. Atau kalau dia mau kenceng gitu ya hari ini, besok misalnya turun lagi 1,5%, ya mungkin bisa 2 candle lagi gitu. Kita menunggu aja sampai muncul candle-candle pembalikan arah. Candle pembalikan arah itu apa? Contohnya candle hammer. Jadi kita berharap menemukan atau ada muncul candle ini ya di sebelah sini nih, di dekat support. Candle hammer atau mungkin nanti candle ini candle merah misalnya, lalu ada candle inside bar. Tentunya di area-area support ini nih yang menunjukkan bahwa berpotensi untuk reversal. Jadi kita menunggu ya, atau menunggu sampai momentumnya muncul merah tua. Artinya berpotensi untuk reversal. Jadi daripada kita nangkepin pisau jatuh, kita tunggu aja dia dulu sampai udah capek turunnya, udah siap untuk reversal, baru kita entry ya. Supaya pelurunya, uang kita, modal kita untuk beli saham nggak menunggu terlalu lama gitu. Ya kita benar-benar bisa nangkepin sebisa-bisanya di area bawah, di area support. Oke. Dari indeksnya, jadi masih berpotensi untuk koreksi ya, jangan terlalu terburu-buru. Nah, bisa juga salah satu tipsnya untuk melihat kapan sih indeksnya reversal, mau mantul di mana dan mantulnya kapan, kita bisa menggunakan time frame hourly untuk melihat apakah sudah ada perlawanan nih. Di sini ya kelihatan momentumnya ini sempat dia membaik tapi kembali merah kembali. Ini ada channel, masih channel downtrend, masih bergerak ke bawah, jadi masih berpotensi untuk turun. Kalaupun mantul, dia akan mantul ke resisten lagi. Jadi di time frame hourly ya, kayak di sini dia mantul tapi dia akhirnya kembali ke bawah. Ini bisa aja mantul tapi habis itu kembali ke bawah. Jadi hanya menarik kalau dia sudah break dari downtrendnya itu. Oke, kita menunggu sampai muncul candle-candle pembalikan arah di area support, lalu di hourly-nya juga sudah muncul reversalnya ya. Oke, secara stokastik ini kita mau lihat jenuh jual dan jenuh beli. Ini stokastiknya sih sudah mulai menuju ya, mendekati area oversold. Masih bisa koreksi beberapa candle lagi sampai dia masuk ke dalam oversold. Contoh kayak ini nih. Sebelah sini nih dia masuk ya ke oversold. Dia naik tapi kembali turun. Nah, ternyata di sini ada divergen. Nah, kita menunggu tanda-tanda pembalikan arah dulu, baru kita serok saham-sahamnya. Ya, jadi jangan salah timingnya untuk serok. Kita cek, oke ini saya udah iniin ke chart XAU USD. XAU USD itu adalah ini ya, emas ya, komoditas emas. Jadi wajar saham-saham emasnya semua lagi pada koreksi karena sebentar, ini saya perbesar dulu. Karena dia lagi di area resist. Jadi di area resist nih, area supply.
jadi berpotensi untuk koreksi ya. Yang menarik itu paling Archie, tapi nanti saya nggak bahas ini, nggak masuk ke dalam saham yang saya bahas hari ini. Nah, buat yang udah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest bisa cek. Nah, oke. Selain itu, XAU USD, jadi emasnya lagi berpotensi koreksi ya. Sini ada support, sini support. Ini chart daily yang saya gunakan, by the way. Jadi berpotensi koreksi dulu karena lagi di area resist, kecuali XAU-nya kembali ke atas ini ya. Kalau dia kembali ke atas ini dan bikin trend up lagi, maka bisa lirik nih saham-saham komoditi emas. Yang lain, kita akan cek crude oil-nya nih, WTI crude oil. Nah, hari ini MEDC-nya juga terkoreksi ya. Oilnya juga masih koreksi sih. Masih sideways sebenarnya. Sini ada garis uptrend-nya. Masih sideways, dia harus mampu breakout ke sini lagi ya. Ini resist, dia harus mampu break ke sini lagi baru menarik lagi atau bahkan di atas 9 94 kayaknya tuh. Sini nih. Nah, harus berada di atas 95 baru kembali menarik lagi untuk emiten-emiten yang korelasinya dengan WTI crude oil ya. Minyak-minyakan, migas-migas. Kita cek USD IDR. Nah, kali ini rupiah kita lagi melemah. Jadi makanya wajar kalau indeksnya lagi terkoreksi ya, karena terjadi penguatan pada dolar. Ini dolarnya sekarang sudah di 15.930, udah mau 16.000 nih. Apakah akan naik lagi? Masih berpotensi untuk naik karena di sini di daily-nya itu ada gap. Jadi gap ini potensi banget untuk ditutup ya sampai 16.200. Jadi potensi kenaikannya akan masih berlanjut sampai 16.200. Kalau dia break lagi 16.200, maka dia akan menuju ke tertingginya di 2020 kemarin pas COVID itu sampai 16.738 untuk dolar USD IDR-nya ya. Oke. Jadi nggak heran nih, masih tertahan, masih tertekan juga. Lalu pulp, paper, karena tekim INKP-nya lagi ya merah-merah juga. Nih ya, waktu itu di video keberapa saya lupa pernah mention. Pokoknya kalau udah di 6.100, pulpnya ini dia berpotensi untuk kena resist dan kembali ke bawah. Jadi ini masih akan koreksi dulu, makanya si INKP tekimnya juga tertahan ya, tertekan. Padahal kalau dolar menguat harusnya sih dia diuntungkan gitu. Ya, tapi kita tetaplah ke sahamnya masing-masing. Pokoknya kalau INKP-nya breakdown, ya breakdown aja. Kita ikutin price action di sahamnya masing-masing ya. And then, pulpnya sudah, USD IDR sudah. Oke, kita langsung masuk ke screener. Nah, excited nih. Kita lihat ya saham-saham. Ini screenernya. Jadi ada di channel, biasanya ini di broadcast per 30 menit sehingga teman-teman bisa ngeliatin di selama jam trading berjalan. Ini ada chart win, chart win. Ini screener win ya. Status buy itu biasanya kalau di chart win ada segitiga hijaunya. Kalau yang hold berarti memang dia masih di hold, yang statusnya sell muncul segitiga merah. Tapi harus hati-hati ya, kita analisanya tetap kembali ke chartnya masing-masing. Jadi kita mesti buka nih, cek chartnya. Karena kalau lagi sideways biasanya akan muncul bolak-balik tuh, segitiga merah, segitiga hijaunya dia akan muncul bolak-balik sehingga memberikan false signal. Jadi nggak efektif untuk digunakan kalau dia lagi sideways. Makanya saat sideways kita gunakan strategi sideways, yaitu BOS dan SOS. Kalau sahamnya teman-teman lagi sideways, gunakan strategi itu ya. Silakan di screenshot supaya teman-teman bisa cek sendiri, analisa sendiri, dan barangkali menemukan saham lain yang lebih menarik daripada saya share di sini nih. Oke, silakan saya kasih kesempatan untuk screenshot dulu.
Ini dari awan sampai LPPF. Yang ada tanda bintang itu volume di atas rata-rata ya. Volume di atas rata-rata. Makanya ada tanda bintang di sampingnya. Sampai LPPF. Ini saya turunin lagi untuk teman-teman screenshot. Mulai dari match sampai PRDA. Sampai bawah. Ini statusnya sel muncul segitiga merah sih. Jadi mungkin lebih menarik yang statusnya masih hold aja ya. Haki-haki. Haki-haki ini mungkin beberapa teman-teman belum tahu akses, maksudnya belum tahu cara menggunakan chart Hakaki. Jadi yang belum tahu, it's okay, nggak usah di screenshot, nggak apa-apa. Biasanya saya lihatnya sih yang cukup menarik-menarik ya. Biasanya akan saya cek chartnya. Kira-kira eh, chartnya itu seperti apa? Dia udah lari jauh apa belum? Ada momentum enggak? Karena biasanya saya nyari saham-saham yang seperti ini nih. Ya, ini adalah metode winner. Saya pernah share di video-video sebelumnya cara penggunaan chart Wisdom and Invest. Jadi saya mencari tiga ciri-ciri ini. Cari yang breakout, dia volume meningkat dan momentumnya juga meningkat. Ketiga ciri itu biasanya sahamnya cenderung jalannya lebih banyak gitu, lebih panjang. Ini contohnya ya, ini before dan ini after. Ini before, ini after. Biasanya kesalahannya adalah ketika menggunakan chart ini, volumenya, jadi ada momentum, tapi volumenya tuh nggak ada gitu, sehingga dia sering false misalnya. Atau sahamnya terlalu liar, atau sahamnya mungkin saham yang gorengan kelas berat. Jadi biasanya teman-teman harus tahu nih ciri-ciri ini sahamnya tuh saham apa. Kalau terlalu volatil, maka kita hanya bisa ikutan satu dua candle ya. Kita copet aja satu dua candle, lumayan lah satu dua candlenya. Bisa belasan persen juga. Ini contoh di BRPT, before, dia punya ketiga ciri ini ya, dan ini afternya. Ini before-nya, lalu ini afternya. Ini before-nya diseger, dan ini afternya. Oke, lumayan tuh. Waktu itu sempat juga di saham-saham Dow atau saham Meta gitu ya, tapi memang kenaikannya sampai sini doang, lalu habis itu dia terkoreksi. Nah, makanya kita mesti pintar-pintar entry-nya nih. Entry-nya jangan sampai terlambat ya. Entry-nya itu ketika dia breakout, didukung dengan volume dan momentum yang menguat. Itu adalah saatnya untuk entry. Jadi kita bisa ikutan ya at least satu dua candle kalaupun ketinggalan ya atau pasang trailing stop setelah sudah cuan. Itu sudah kita masuk ke saham pertama. Saya mau balasin komen-komen yang ada di YouTube. Nah, buat teman-teman lain yang mau sahamnya untuk dibahas juga, silakan drop di kolom komentar sini ya. Karena saya sudah tidak drop list untuk dibahas di Telegram. Saya akan bahas semuanya di kolom komentar yang di sini. Jadi pastikan teman-teman drop saham-saham yang ingin dibahas di YouTube ini. Oke, ini ada MF NCKL, maka saya akan balas ya. Saya akan bahas itu dulu. ADMF yang pertama, kita bahas ADMF-nya. Oh, sebentar. Ah, Oke, kita mulai. Kita lihat momentumnya ya, karena paling simpel itu melihat dari momentum. Kita cari kalau bisa sudah ada momentum berwarna biru Ben Hur, terutama ketika ada volume. Kalau dia sudah berubah menjadi biru tua dan semakin mengecil, artinya akan koreksi. Karena reversal ya, kalau lagi naik reversalnya itu turun. Kebalikannya, kalau dia sudah eh, menjadi merah tua dan semakin mengecil, artinya membaik. Nah, tapi ini agak tricky nih. Walaupun dia membaik, bukan berarti dia langsung uptrend ya. Ini momentumnya berupa titik pink, artinya sideway. Kalau sideway, kita cari area sideway-nya, yaitu di sebelah sini ya. Ini ada MA200 dan sebelah sini nih, 11.000. Sehingga berpotensi untuk sideway di area sana. Yang mau spek buy, maka boleh-boleh aja, tapi untuk market yang seperti ini mungkin saran saya sih wait and see aja ya. Justru malah kesempatan untuk nyariin saham yang memang bagus gitu. Blue chip yang bagus. Jadi untuk ADMF ini, apalagi dia tidak ada volume, dia tidak liquid.
Rata-rata transaksi di bawah 1 miliar dan transaksi hari ini juga di bawah 1 miliar. Jadi menurut saya sih lebih menarik kita incar blue chip terutama Big Bang nih. Nanti kita bahas ya setelah ini. Ini supportnya 10.400, resistnya di area 11.000. Jadi kalau mau ya paling tektokan, cuma nih harganya cukup mahal sehingga tektokannya mungkin nggak gitu besar rewardnya ya. Selanjutnya setelah ADMF NCKL. NCKL juga belum ada momentum, volumenya juga nggak kurang kurang oke ya, malah menarik NICL-nya. Coba teman-teman cek NICL-nya ya, nanti ada dibahas sih. Ini momentumnya membaik, tapi volumenya sih nggak menarik ya. Dia sideway, karena dia belum ada momentum, dia masih sideway. Ini ada area channelnya, jadi kelihatan. Itu kayak kotak. Area berwarna magenta itu adalah areanya. Jadi gampang ya. Kalau teman-teman bingung support dan resist di mana, chart Wisdom and Invest itu udah ada support dan resistnya. Jadi nggak perlu bingung-bingung supportnya di mana, Ci, resistnya di mana, Ci. Nah, bisa dilihat sendiri karena kalau kita menunggu jawaban orang lain tentunya akan lama ya, jadinya terlambat. Barangkali dia sudah breakout, ternyata kita telat entry. Barangkali dia sudah sentuh support, kita telat entry gitu. Dia udah keburu mantul atau dia udah keburu breakdown, kita belum buang, kita malah jadi nyangkut. Oke? Sehingga sebaiknya teman-teman bisa menganalisa sendiri tentunya dengan menggunakan tools yang powerful juga. Nah, makanya kita membuat tools Wisdom and Invest ini untuk membantu teman-teman supaya tradingnya lebih mudah ya. Tinggal lihat momentumnya, tinggal lihat support dan resistnya, dan teman-teman bisa menentukan trading plan-nya sendiri gitu, tanpa menunggu-nunggu orang lain. Oke, supportnya di sini ada angkanya ya. Ini kalau teman-teman yang agak susah ngelihatnya, mungkin kalau dari HP itu bisa di zoom sebenarnya. Jadi kelihatan angka detailnya. Ini ada 960 dan 950 itu area support. Resistnya di 1010. Oke. Belum ada momentum biru, jadi berpotensi sideways. Kalau breakdown, maka hindari dulu ya. Setelah NCKL, saya mau bahas BBRI. Untuk para member, saya ada share analisa BBRI secara lebih detail. 4 bank lebih tepatnya saya ada share lebih detail mengenai pergerakannya dan potensi untuk kira-kira mau nangkepin di mana. Tapi itu fasilitasnya, chartnya itu, analisanya itu saya share khusus untuk para member dan para nasabah aja ya. Untuk teman-teman yang di sini saya share chart Wisdom and Invest-nya. Cara menggunakannya gimana? Tinggal lihat momentumnya. Jadi so simple banget, nggak perlu pusing-pusing dalam menganalisa. Ini kelihatan ya ada channel downtrend. Dia masih di dalam channel itu, jadi belum oke. Yang bagus adalah kalau dia sudah breakout dari channel ini. Artinya dia sudah tidak downtrend lagi. Tren ke bawahnya sudah patah. Jadi kita menunggu trennya itu patah ya, tren turunnya ini patah dulu. Kalau mau nangkepin di bawah, boleh-boleh aja karena ini saham blue chip, saham BBRI. eh, saya pribadi tertarik gitu ya dengan beberapa saham yang sudah oversold sebenarnya. Nanti kita lihat bagaimana oversoldnya. Momentumnya sih masih merah, jadi dia masih terkoreksi, menguji support lagi ya 5.100. Pantau dulu 5.100-nya. Kalau breakdown mendingan kita tunggu di 4.900 kalian. Benar ya? Kita tunggu di bawah aja. Atau kalau teman-teman yang swing dan tidak mau modalnya ini tertahan lama, tidak mau nangkepin di bawah karena takutnya nangkepin di bawah nggak punya peluru lagi untuk average, maka menunggu aja sampai dia sudah breakout. Oke, sampai sudah patah trennya. Patah trennya di mana? Yaitu ketika dia breakout dari garis ini ya, di atas 5.300 sampai 5.350. Dia harus berada di atas itu baru kembali menarik untuk diswingkan. Jadi menunggu IHSG-nya terkoreksi sampai ke tadi 6620, lalu ininya juga sudah oversold banget, dia mantul. Nah, itulah kesempatannya untuk kita entry. Oke. Selanjutnya BBNI. BBNI sebetulnya lebih menarik sih. Tunggu ya, tadi BBRI-nya belum
Belum saya share yang ininya ya. BBR. BBRI ini nih. Bukan, bukan. Belum kelihatannya. MSF BBRI, MSF BBNI, MSF. Ini untuk ngecekin oversold dan ininya ya, overbought-nya. Oke, sembari menunggu, saya akan cek mana nih, BBNI. Oke, BBRI kita lihat ya. Dia sudah masuk ke area oversold lagi. Di weekly-nya pun dia sudah mulai masuk ke area oversold. Jadi sebenarnya BBRI, BBCA ini cukup menarik karena di kedua time frame dia sudah oversold ya. Cuma harus hati-hati nih entry-nya. Makanya yang modalnya atau pelurunya nggak cukup banyak untuk average terus ke bawah, maka menunggu aja sampai dia sudah patah tren baru ikutan entry ya. Yang punya persiapannya banyak, yang punya cash yang masih banyak, maka bisa cicil di setiap support kuatnya. Ini sudah, ini support quote-nya sih sebenarnya 4.900 nih. Jadi kalau bisa nangkepin di sebelah situ aja, atau di low candle kemarin itu sebenarnya udah boleh mulai cicil sih ya. Mulai cicil halus lah, jangan terlalu agresif karena indeksnya masih berpotensi untuk koreksi beberapa candle lagi. Jadi mungkin teman-teman juga bisa menunggu beberapa candle lagi. Jadi artinya itu saat beberapa hari ya, 2 sampai 3 hari lagi ke depan, baru kita mulai cicil beli. Jadi menunggu sampai indeksnya udah di bawah banget tuh, baru kita mulai uh, cicil beli ya. BBNI, untuk BBNI momentumnya tuh masih merah tuh. Jadi masih belum oke-oke banget juga sebenarnya, walaupun ini secara weekly ini ada support sih ya di area sini ya. Nah ini lagi sideways, inside bar. Sebenarnya BBNI ini masih cukup menarik dan dia yang net foreign-nya paling kecil net sell-nya nih. Coba kita lihat foreign flow-nya. Nah, kita lihat supply and demand atau NBSA-nya si BBRI. Ini foreign-nya masih outflow ya, jadi masih berpotensi koreksi ke support kuat 4.900 atau kita menunggu aja sampai ada candle reversal atau sampai dia patah tren atau sampai sudah ada momentum berwarna biru Ben Hur-nya. Oke, untuk BBNI itu ya, jadi terlihat justru di sini foreign-nya tidak net sell. Net sell-nya nggak begitu banyak nih, masih ada inflow. Sehingga masih oke menurut saya ya. Ini ada support 4.900. Mudah-mudahan tertahan di sana. Kalau tertahan di sana, boleh nih mulai nyicil-nyicil di area sana. Untuk BBCA-nya juga, tuh foreign-nya masih outflow ya. Dan masih ada gap untuk si BBCA itu di area berapa nih BCA nih? Coba kita lihat gapnya. Ini nggak kelihatan gapnya di sebelah sini. Sebelah sini nih. Lebih kelihatan gapnya. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini ada analisa detail yang saya kasih ke para member. 8.500 tuh itu gap. Jadi berpotensi untuk tutup gap dulu si BCA ini. Mendingan kita jangan terlalu agresif dulu, oke? And then BMRI juga mana tadi net sell-nya? Hmm, sebentar, supply and demand BMRI itu ya sudah mulai net sell cukup besar. Jadi berpotensi untuk koreksi dulu. Momentumnya untuk BMRI, tadi kita lagi bahas BBNI ya, jadi BBNI-nya masih berpotensi koreksi, momentumnya sih masih merah juga. Buat teman-teman yang mau menunggu sampai ada momentum biru aja, boleh-boleh banget. Jadi sabar-sabar aja ya, nggak perlu kita agresif untuk trading setiap hari. Kita menunggu sampai dia ada momentum biru, itu lebih menarik sebetulnya. Oke? Ini masih belum, tapi kalau mau nyicil boleh ya di 4.900 tadi. Dan BBCA momentumnya juga masih berwarna merah. Gapnya tadi di 8.500. Jadi kita mendingan nungguin di sana aja. Dan BMRI, ini ada MA 200 di 5.300
Ini buletin 5325 lah atau 5350. Nah, di area-area sana lebih menarik ya untuk BMRI-nya. Oke, momentumnya juga masih merah, foreign-nya juga masih outflow, jadi hanya BBNI yang foreign-nya masih belum outflow terlalu masif, masih hijau-hijau. Jadi itu yang paling menarik. Selanjutnya kita ke PANI. Nah, PANI hari ini dia breakout. Dia breakout di sini kalau kita tarik garis tren kecil, dia sudah breakout juga, tapi momentumnya itu belum biru ya, sehingga masih berpotensi untuk sideways. Jadi buy on weakness aja kalau teman-teman tertarik si Pani ini. Pani ini kalau nggak salah dia naik itu karena laporan keuangannya bagus ya, laporan penjualannya itu menarik. Makanya dia breakout dengan volumenya sih lumayan tuh. Cuma momentumnya belum ada dan sebetulnya sudah patah tren ya. Kita harus hati-hati jangan sampai terlalu agresif, kita buy on weakness aja. Di mana kalau bisa sih di support yang di sini, ini low-nya kan 3880 itu menjadi support. Kalau mau nyicil, mungkin bisa di harga average-nya, yaitu sini ada VWAP-nya ya, harga VWAP, angka VWAP-nya itu ada di sebelah kiri, tuh ada tulisannya VWAP 4367. Kita buletin lah sesuai dengan fraksinya. Misalnya 4370 gitu ya atau 4360. Sehingga kita buy on weakness aja di area sana. Kalau yang ini closingnya di atas soalnya. Closingnya 4580 berarti di atas VWAP ya. Jadi kita buy on weakness saja. Biasanya VWAP ini atau harga rata-rata. VWAP itu singkatan dari volume weighted average price ya atau harga rata-rata. Jadi kecenderungannya suatu saham itu dia akan bolak-balik ke harga rata-ratanya itu. Sehingga kita bisa menunggu di harga rata-ratanya itu supaya nggak belinya kemahalan. Oke? Jadi PANI itu bisa buy on weakness and then GTRA. Saya sempat bilang ya, sempat mention ini juga di beberapa, saya lupa nih video yang keberapa ya. Pokoknya saya sempat sempat mention, cuma saya waktu itu mentionnya GTRA ini kayaknya banyak fake bidnya ya. Jadi makanya agak ragu-ragu sebetulnya. Tapi kalau secara chart sih cukup menarik karena volumenya ini mulai meningkat dan ada momentumnya dia bertahan di atas garis win line walaupun waktu itu sempat false ya dijebolin habis itu dinaikin lagi. Nah, jadi ini memang agak volatil, agak volatil dan agak high risk. Jadi teman-teman yang tidak terbiasa dengan saham-saham high risk bisa sabar aja, nggak perlu trading dulu, nggak apa-apa ya, siapkan cash untuk serok saham-saham blue chipnya nih. Ini supportnya di 236 dan resistnya 264. Barangkali bisa ya seenggaknya sampai ke 264 habis itu taking profit. Atau barangkali lagi syukur-syukur dia ke sini lagi nih di area hampir 300 nih, 200-an lebih. Nah, tapi kita nggak perlu muluk-muluk ya. Kita ikutan beberapa candle aja, cuan langsung bungkus. Jangan kelamaan nanti malah nyangkut, oke? Selanjutnya hoki. Nah, beras ini cukup menarik ya di tengah krisis pangan. Hoki, dia ada momentum walaupun lagi koreksi, dia menguji win line, jadi sebenarnya menarik nih. Tapi wait and see dulu ya, dia mampu nggak bertahan di atas 140. Kalau bertahan di 140, maka kita bisa spek buy. Tapi kalau breakdown, mendingan kita tunggu di 123 sampai 128. Oke? Ini hokinya, jadi masih uptrend ya, masih ada channel up-nya itu, cuma kita harus pinter-pinter cari titik entry-nya aja. Kalau misalnya dia breakdown juga di 128 atau pergerakannya terlalu volatil banget, maka kita wait and see aja dulu. Jadi semua kita mau buy ataupun mau sell, kita wait and see dulu ya, jangan terlalu agresif. Ini pantau dulu 140, kalau breakdown lihat lagi di 123, 128, selama dia bertahan di situ masih oke. Tapi kalau dia breakdown lagi dari 123, hindari. Out. Selanjutnya NICL. NICL kemarin sempat arah.
Habis itu hari ini dia naik lagi. Volumenya oke, momentumnya oke. Sebetulnya sudah agak high risk ya karena udah 3 candle naik. Coba kita lihat secara hourly atau 5 menitnya. Tuh, kita bisa juga menggunakan HKQ. Nah, enaknya ini ya, menggunakan HKQ itu kelihatan ada spike-nya, spike frekuensi yang menandakan bahwa ada transaksi besar dan kita perlu konfirmasi adanya yang HK. Jadi hijau-hijau itu artinya banyak yang HK. Karena banyak yang HK atau ada yang HK, maka dia naik harganya sehingga kita bisa numpang ya, bisa ikutan. Jadi enak digunakan untuk para fast trader. Nah, untuk NICL, coba kita lihat NICL-nya. Secara 5 menit masih oke-oke aja sih ya. Tapi udah agak high risk sih. Mungkin bisa pilih saham yang lain aja yang belum jalan. Ini coba kita lihat lagi saham lainnya. Pacar. Waduh, pacar. Dia lagi konsolidasi. Di sebelah sini ada gap. Wait and see dulu ya kalau sahamnya lagi konsol begini atau eh, buy on weakness di area ini ada support win line 75. Ini sahamnya ingat volatil semua baik dari PANI, GTRA, Hoki, NICL ya semuanya saham-sahamnya ini volatil. Yang tidak bisa trading di saham-saham seperti ini maka tradingnya di blue chip aja. Big Bang lah kita paling oke ya untuk kita incar. Jadi si pacar ini sih masih oke karena dia volumenya cukup luar biasa ya, momentumnya juga masih ada, dia lagi konsolidasi di sini, menarik, mudah-mudahan masih bisa lanjut ke resist 115, 125. Tapi buy on weakness aja, oke? Dan gunakan porsi yang kecil aja ya, karena sahamnya volatil banget. Kenapa pakai porsi yang kecil? Saya pernah share kayaknya ya, strategi untuk memanage portfolio ini juga yang menyelamatkan saya. Jadi waktu indeks ter breakdown saya sempat cut loss juga hari ini dan kemarin sempat saya cut loss juga, tapi saya terselamatkan karena apa? Karena saya mengatur portfolio saya nih. Tuh. Jadi saya cuan sih lumayan, masih lumayan. Bulan ini masih positif. Portfolio saya masih bertumbuh. Yang minus-minus sudah saya cut. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk cut saham-saham yang tidak oke lagi. Nah, ini contoh em, manage portfolionya teman-teman. Sekilas saja deh. Jadi kalau saham-saham blue chip, teman-teman bisa kasih bobot yang lebih besar misalnya. Lalu saham-saham gorengan, bobotnya lebih kecil, sedikit aja. Apalagi kalau sahamnya nggak liquid. Sehingga ketika minus, ketika minus pun kita masih positif ya portfolio kita. Walaupun kita terjebak minusnya yang cukup dalam, ini kita cut loss tapi hanya 1%-an dari bobot porto kita. Jadi ketika ditotalin dengan lossnya dekat, maka masih oke, masih terselamatkan. Kalau kita dapat cuan, kita bisa taking profit di pucuk, maka porto kita akan luar biasa. Oke, jadi anggap itu sebagai bonus aja lah. Oke, lanjut ya. NICL, Pacar, dan Prim. Prim. Prim masih cukup menarik. Tapi watch out ya, ini waktu itu Prim sudah dibahas lama banget, sudah sejak breakout harusnya entry di sebelah situ, karena dia apalagi harusnya di sini ya, dia ada volume dan momentum yang cukup menguat, jadi harusnya kita buy on breakout, tapi dia lagi konsol lagi nih, dia lagi menguji, berjuang untuk bertahan di atas MA 200, ini MA 200 ya, supportnya di garis win line yaitu 107, selama dia di atas 107 ini masih oke, masih menarik. Yang mau pakai strategi buy on breakout juga boleh. Yang pasti dia harus break dengan volume. Kalau dia tidak break dengan volume, maka tidak oke. Jadi konsolnya volumenya kecil soalnya, jadi cukup menarik. Momentumnya memang melemah karena dia lagi konsolidasi, momentumnya melemah, volumenya juga kecil. Kalau dia break, maka menarik. Kalau mau spec buy, bisa ya di dekat-dekat supportnya, yaitu di area 107. Jangan pas-pas ya, karena belum tentu akan ketoil 107-nya. Jadi bisa bikin beberapa antrian di atasnya. Eh, Cut loss atau stop loss kalau dia closing di bawah 107.
Kalau dia breakdown dari sini, jadi tidak oke. Terutama kalau dia closingnya di bawah 107. Oke, jadi prim itu oke. eh Hari ini ada yang arah. Oh ya, Bu, itu kemarin ada yang beli Mari Aba. Apakah teman-teman ada yang kena? Mudah-mudahan nggak ada ya. Biasa begitu kalau misalnya kita beli suatu saham karena saham politik, maka begitu keluar berita, ya ternyata bukan si A yang terpilih sebagai calon wapres, akhirnya sahamnya keok. Nah, tadi yang ARA itu juga saham salah satu, padahal bukan sahamnya dia sih ya, saham saudaranya gitu. Apa tuh ya, EPMMP. Nah, ini sahamnya si Anu, saya perlu sebut nama nggak ya? Jadi PMMP itu sahamnya si Kaisang ya, bukan si Gibran, tapi ya ARA gitu. Jadi hati-hati juga, misalnya kalau teman-teman tadi ada yang masuk, karena tadi sempat ini ya, ARA-nya itu buka tutup. Ini sebenarnya enak untuk kita tradingin, tapi kalau teman-teman yang sudah hold, maka hati-hati ya. Ini ada masanya untuk copet aja. Jadi yang sudah cuan jangan terlalu maruk. Jangan lupa untuk di taking profit. Jadi mudah-mudahan Mari dan Abanya teman-teman sempat taking profit. Oke. Dihindari dulu ya saham-saham yang eh, korelasi ke itu para calon-calon itulah. Ini PMMP-nya juga paling satu dua candle lagi nih. Jadi hati-hati ya, jangan sampai tidak taking profit. And kira-kira itu aja, sudah 12 saham kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang masih punya pertanyaan, boleh banget silahkan drop pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Ada pertanyaan, ada yang masih bingung, atau mau nanya saya, kita ngobrol di Telegram, itu juga boleh ya. Um, Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.